Apakah Anda ingin belajar dari sosok wanita luar biasa, istimewa yang seringkali dilupakan sama orang lain, padahal top markot top? Mau? Siapakah dia? Tonton sampai beres. Oke teman-teman semua, sosok ini, yang satu ini yang kita bicarakan adalah sosok sangat luar biasa. Seringkali ini sosok hanya sekedar dijadikan sebagai acuan dalam masalah pernikahan ataupun keluarga saja gitu ya. Kenapa? Karena beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang istri Nabi gitu ya. Dan seringkali dibandingkannya ya sebagai istri Nabi gitu ya. Tapi ada satu karakter, sebuah sifat, pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Khadijah ini gitu ya. Bagaimana seorang Khadijah adalah seorang saudagar, seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang investor yang sangat luar biasa piawai. Bahkan sebelum menikah dengan Nabi pun dia adalah seorang pebisnis dan pedagang gitu ya. Nah ini yang bisa kita pelajari. Berbeda dengan Utsman. Kalau misalkan Anda belajar tentang sirah, belajar tentang bisnis ala sahabat Rasul gitu ya, ataupun katakanlah dari Rasulullah sendiri gitu ya. Ada tipe mereka tuh macam-macam. Ada yang bisnisnya properti, ada yang bisnisnya adalah ternak, ada yang bisnisnya tuh katakanlah dia turun langsung gitu ya, seperti hanya Utsman gitu ya. Ada yang prosesnya akuisisi dan lain-lain. Tapi yang menarik dari Khadijah, karena mungkin saya sih positive thinking, baik sangkanya adalah dia sepenuhnya sadar bahwa dia wanita, dan yang namanya wanita itu ada keterbatasan dalam bergerak, betul? Nah ini maka menjadi penting buat Anda sekarang emak-emak. Di zaman sekarang emak-emak itu banyak sekarang jadi pebisnis, banyak jadi pedagang, banyak jadi distributor, agent, reseller. Yang sangat disayangkan, mungkin bukan Anda, mama di luar sana, bukan Anda gitu ya. Mentang-mentang income-nya gede, mentang-mentang jago jualannya, mentang-mentang bisnisnya keren, sampai-sampai dia dalam tanda kutip tidak menghargai suaminya. Ini yang sangat sayangkan. Mentang-mentang dia jago, dia lupa dengan tugas utamanya untuk berbakti pada suami, untuk ngurusin anaknya gitu kan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nah, di sini yang perlu kita belajar dari Khadijah. Dia sadar bahwa dirinya wanita. Yang namanya wanita ya sunatullahnya, fitrahnya memang yang ngurusin suami, ngurusin anak, bukan ngurusin bisnis. Tapi dia tetap jago juga dalam bisnis. Nah, pelajaran ini yang perlu kita ambil. Apa pelajarannya kan? Bagaimana seorang Khadijah sangat pandai, sangat piawai dalam merekrut dan membangun tim, dan juga berpartner dengan orang lain. Skill yang sangat seakan-akan sederhana tapi sangat powerful. Menemukan orang yang tepat. Bagaimana seorang Khadijah bertemu dengan Rasulullah, melihat ini orang yang tepat, ini orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang kompeten. Ini diserahkanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang katanya beliau adalah partner bisnisnya, mitra bisnisnya. Di sejarah yang lain yang mengatakan bahwa dia adalah karyawan terbaiknya Rasulullah gitu kan. Rasulullah adalah karyawan terbaiknya Khadijah ya. Tapi apapun itu, entah itu partner, entah itu mitra, entah itu karyawan, yang pasti adalah Khadijah sangat piawai dalam menemukan yang tepat. Termasuk juga dengan pamannya Nabi, dijadikan sebagai ibaratnya kalau zaman sekarang ya jenderal perang jualannya lah gitu ya. Marketernya gitu, jualannya jago. Nah kenapa? Karena dia tahu gak mungkin dia langsung terjun ke lapangan, seorang wanita ngurusin hal-hal operasional sendirian gitu. Maka cara mainnya adalah seorang Khadijah akan mencari tahu hu-nya. Di mana hu-nya ini adalah orang yang bisa paham tentang zona perang, bisa paham tentang kompetensi, bisa amanah, bisa jujur, bisa dipercaya, bisa ditinggal dan lain. Yang ini akan ngurusin bisnisnya. Nah itu yang saya contek teman-teman. Jadi secara tidak langsung Anda kalau ngikutin bisnis saya, ya saya selalu setiap kali buka usaha pasti selalu mencari hu-nya dulu. Ini siapa hu-nya nih? Karena saya tahu, saya kalau terjun langsung, kalau saya bukan pertimbangan karena sunatullah gue harus ngurus anak, ngurus istri gitu ya. Karena saya mainnya banyak, saya mainnya strategis, gak mungkin saya kepegang. Jadi daily operation saya pasti harus butuh orang. Maka kita bersinergi saja, berkolaborasi, bermitra gitu kan. Maka kalau Anda pengen meniru gayanya Khadijah gitu ya, Anda harus punya skill mencari orang yang memang punya kompeten. Saya sampaikan secara sederhana terlebih dahulu ya. Mindsetnya dulu nih. Satu, cari hu-nya, bukan what-nya. Mindsetnya ya, cari hu-nya, bukan what-nya atau how-nya. Kalau Anda nggak ngerti Facebook Ads, kalau Anda nggak ngerti Google Ads, kalau Anda nggak ngerti digital marketing, jangan cari tahu cara gimana ngiklan di Facebook. Jangan cari tahu gimana cara ngiklan di Instagram. Atau gimana cara bikin copywriting. Cari orang yang jago dalam bikin copywriting, yang jago dalam ngiklan di Facebook, yang jago dalam ngiklan di Instagram, di Google, rekrut dia. Entah itu sebagai karyawan, entah itu sebagai partner ataupun mitra. Bisa dipahami? Itu mindset nomor satu. Kedua, mindsetnya adalah super team, bukan superman. Sebuah perusahaan bisa tumbuh besar bukan dilakukan dengan sendirian, tapi dengan adanya bareng-bareng, super team. Ya, together everyone achieve miracle. Itu definisi dari tim. Maka tugas Anda pada saat membangun bisnis, mindsetnya gini: kalau bisa dikerjain sama orang lain, ngapain harus dikerjain sendiri? Biarkan kita fokus pada sesuatu yang lebih besar lagi.
Itu dua mindset yang harus tanamkan dalam pikiran kita tentang who dulu baru what, who dulu baru how, dan super team bukan Superman. Nah, lantas sosok seperti apa yang harus kita cari? Satu, orang yang jujur, ya orang bisa dipercaya. Ini penting, ini tentang attitude, ini tentang karakter. Sebagaimana Khadijah memilih Rasulullah yang dikenal dengan al-aminnya, yang dikenal dengan fatonanya dan sifat-sifat baik lainnya. Jujur, pertama, cari yang jujur. Kedua, cari yang amanah. Dalam artian tujuannya nanti bangun bisnis supaya bisa ditinggal kan? Berarti dia harus orangnya amanah, bisa ditinggal gitu kan? Bisa megang omongan, nggak ngomong kemana-mana, nggak buka dapur dan segala macam. Cari yang amanah. Ketiga, cari yang kompeten supaya bisa diandalkan. Jangan sampai dia jago di bagian apa, pada ditinggalin, nggak punya kompetensi dalam melakukan itu. Yang ngapain itu? Maka poinnya adalah tadi minimal cari 3 tadi itu. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang kompeten. Nah, lain-lainnya tuh cari yang passionate. Orang-orang yang jago dalam bidang tertentu, ya silakan Anda punya kepiawaian soft skill tertentu, silakan Anda cari yang seperti itu. Nah, muncul pertanyaan caranya gimana cara nyari kayak begituannya. Kalau bicara masalah tentang rekrutmen, membangun tim, tentu ini merupakan sebuah yang challenging juga gitu ya. Nah, maka tugas Anda adalah pada saat melakukan proses rekrutmen, pada saat proses membangun sebuah tim, ya kita tuh gini, Anda harus melakukan audit dulu tim sebelumnya. Kalau Anda sekarang kondisinya sudah punya tim ya, jadi nggak melulu tentang aduh tim gua kacau nih. Bukan tim Anda yang kacau, Anda yang kacau gitu ya. Ingat, tidak ada tim yang bermasalah. Yang ada adalah leader yang bermasalah dengan timnya. Nah, maka pada saat Anda pengen merombak tim atau katakanlah pengen membangun tim meniru katakanlah ala Khadijah gitu ya, supaya bisa benar nih timnya. Kalau Anda sudah punya terlanjur wis kadung nih ceritanya nih ya, Anda melakukan audit dulu terlebih dahulu. Mana orang yang memang belum maksimal. Ingat, belum maksimal tuh macam-macam penyebabnya. Bisa jadi karena delivery kita yang belum maksimal ke mereka sehingga dia tidak maksimal, atau dia bukan di tempat yang memang seharusnya. Ingat, dalam bangun tim, tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, itu poinnya. Orangnya tepat, cuma tempatnya tidak tepat. Udah tahu dia sedang ngomong, malah disuruh ngerjain masalah keuangan, ya hancur Pak. Ya, dia nggak betah gitu. Sebaliknya, dia nggak suka ngomong, disuruh ngomong ketemu orang lain, ya nggak betah. Nah, jadi cek dulu, audit internal bisnis super team, mana yang bisa dimutasikan. Dimutasikan artinya dipindahi tempatkan. Kalau nggak bisa dimutasikan, ditrainingkan. Oh, berarti dia kayaknya emang di sini udah di training. Jadi treatment nomor 1 adalah dimutasi, pindah tempat yang memang dia kompetensinya. Treatment yang kedua adalah di training. Treatment yang ketiga baru dipecat. Bisa dipahami? Nah, itu kalau misalkan kondisinya sudah ada. Nah, sekarang kalau misalkan saya kondisinya baru banget Kang, baru mulai bisnis, mau membangun tim, gimana nih Kang? Oke. Ada 4 tahapan yang perlu Anda sadari, Anda akan lewati. Tahapan nomor 1 adalah tahapan forming. Tahapan ini adalah ketika tahapan Anda membentuk sebuah tim. Ya, jadi saat membentuk sebuah tim pertama kali itu, Anda harus cari tahu dulu butuh posisi apa aja. Keuangan, legal, admin, CS, marketer, advertiser, copywriter, content creator. Nah, itu apa aja tuh? Jadi nomor 1 adalah petakan butuh apa aja. Itu tahapan forming. Ya, terus rekrut. Nah, di proses rekrut ini kan ada seleksi kan, rekrutmen, informasi, interview dan segala macam ya. Nah, pada saat setelah forming terbentuk nih ada orang-orangnya nih ya, maka masuk tahapan norming. Norming adalah tahapan pembentukan normanya. Job desk, flow, norm gitu ya, KPI dan lain-lain. Biasanya di tahapan norming itu nanti bakal orang lain yang awalnya nggak biasa ngelakuin itu harus ngikutin tuh budayanya, culture-nya dan segala macam. Contoh kalau di kita di sini di Billionaire gitu ya, ada setiap pagi itu ada ngaji bareng, ada apa bareng dan segala macam. Harus begini, harus begitu dan segala macam gitu ya. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan storming. Ini tahapan badai. Biasanya terjadi ketika ada masalah. Udah mulai nih di-push ini kok gini kacau, badai. Tapi ingat, biasanya orang menyerah di tahapan ketiga. Ketika Anda bisa lolos di tahapan ketiga, Anda akan masuk tahapan keempat. Apa itu? Tahapan perform. Jadi kalau udah diuji nih, cupret orderan ternyata tembus di angka 10.000 pieces. Padahal kita produksi cuma 5.000. Kalah kewalahan, tapi kita bisa menyelesaikan masalah itu, insya Allah nextnya bisa jadi perform. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah tadi, malah justru jadi down. Bisa dipahami ya? Nah, jadi konsepnya sebenarnya dari Khadijah itu tentang bagaimana kita membangun sebuah perusahaan dengan mengandalkan tim yang punya kompetensi yang sangat luar biasa. Orang yang amanah, orang yang jujur. Tentu kita perlu belajar ilmu cara manajemennya. Bisa dipahami ya? Tadi kita dapat inspirasinya dari Khadijah, teknisnya gimana? Monggo Anda belajar sendiri. Saya punya banyak buku tentang membangun tim, pasukan militan, crazy leader, apalagi reseller gendeng, itu tentang tim semua. Silakan Anda cari tahu aja sendiri ya di Instagram Billionaire Store atau di akun saya pribadi. Itu aja mungkin teman-teman semua. Kalau Anda suka dengan konten saya ini, silakan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga menjadi inspirasi buat UMKM Indonesia untuk naik kelas. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain.